sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Maka marilah kita jadikan sidang ini sebagai pelajaran agar kita selalu menjaga amanah kehidupan, menahan amarah, dan menjauhi kezaliman. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Hakim Nanda kami persilakan untuk memimpin jalannya sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sidang Mahkamah Syariah pada hari ini resmi dibuka. Perkara yang diperiksa adalah kasus pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Korban bernama Pinkan Mambo, usia 14 tahun, dengan terdakwa Rehan Fauji. Kepada jaksa, silakan dibacakan dakwaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban Pinkan yang juga merupakan pacarnya ke sebuah rumah kosong 2 hari sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Korban adalah anak berusia 14 tahun. Ibunya, Putri, sempat melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak berwenang. Saksi-saksi melihat Rehan membawa Pinkan ke rumah kosong dan keluar membawa pisau dengan bercak darah. Berdasarkan bukti dan kesaksian terdakwa, diduga melakukan pembunuhan sengaja. Hadirin diharap tenang. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Demikian surat dakwaan kami yang mulia. Lagi, hadirin diharap tenang. Terdakwa Rehan Fauji, apakah engkau mendengar dan memahami dakwaan jaksa? Baik, pembela, silakan. Pembela. Baik. Yang mulia, klien saya, Rehan Fauji, menyangkal sudah pembunuhan. Tidak ada saksi yang mengetahui perbuatannya. Kami mohon agar majelis pertimbangkan bukti dengan adil. Baik. Sidang selanjutnya dilanjutkan dengan memanggil saksi pertama. Saya undang Saudari Siva untuk memberikan saksinya. Yang mulia, saya mendapat pendidikan. Hari itu saya melihat Rehan dan Pinkan pergi sekolah. Pinkan menangis dan ingin putus karena ibunya tidak setuju. Rehan marah dan menarik tangannya. Sejak saat itu Pinkan tidak pernah terlihat lagi. Baik, apakah kamu melihat kemana mereka pergi? Saya melihat Rehan membawa Pinkan ke arah rumah kosong di ujung jalan yang mulia. Baik. Terima kasih atas kesaksiannya, Saudara Siva. Selanjutnya, saya panggil saksi kedua, Saudara Rafiq, untuk memberikan kesaksiannya. Baik, yang mulia. Saya juga teman Pinkan. Saya melihat Rehan keluar dari rumah kosong itu sendirian. Tangannya memegang pisau dan bajunya ada noda merah dan seperti darah. Saya takut dan langsung lari melapor ke warga. Apakah kamu melihat Rehan melukai Pinkan secara langsung? Tidak, saya tidak melihat secara langsung, tapi saya yakin sesuatu terjadi di dalam rumah. Baik, selanjutnya kami ingin mendengar kesaksian dari orang tua korban langsung, yaitu Ibu Supi, untuk memberikan kesaksiannya. Dipersilakan. Yang mulia, 2 hari sebelum ditemukan, anak saya dibawa oleh Rehan. Saya sudah melarang anak saya berhubungan dengan ibunya karena masih kecil. Saya mencari kemana-mana dan akhirnya mendapat kabar dari warga bahwa Rehan keluar dari rumah kosong dengan darah di bajunya. 2 hari kemudian, jasad anak saya ditemukan di tempat itu. Saya ingin keadilan yang mulia, tapi saya tidak ikhlas. Saya hanya ingin tidak ada lagi anak yang menjadi korban seperti anak saya. Baik, Saudara Rehan Fauji, setelah mendengar semua kesaksian ini, apakah engkau masih menyangkal?
mulia, saya Angin Masih, saya belum mengatakan kebenaran. Saya berkata kepada diri, saya emosi, saya tidak bisa mendengar dan saya pula sedang bersama saya mau takut pada ibunya. Berkati. Yang mulia, korban adalah anak di bawah umur dan terdakwa telah menghilangkan nyawa tanpa hak. Kami menuntut agar hukuman Allah ditegakkan sesuai syariat. Yang mulia, klien kamu memang bersalah, tapi jika telah mengaku, menyesal dan siap bertanggung jawab, kami mohon agar keluarga korban mempertimbangkan untuk memaafkan dan diberikan hukuman. Baik. Dalam keputusan saya jeda waktu sidang ini 1 menit. Baik. Setelah mendengar semua kesaksian dan pengakuan majelis, menilai bahwa terdakwa Rehan Fauji terbukti bersalah melakukan pembunuhan sengaja terhadap anak di bawah umur. Namun, karena keluarga korban telah menunjukkan niat memaafkan dan terdakwa telah menyesali perbuatannya, maka hukuman qisas tidak dijatuhkan. Majelis menjatuhkan hukuman sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa wajib membayar diat atau denda darah kepada keluarga korban. Kedua, menjalani hukuman takzir berupa pembinaan moral dan pelayanan sosial sesuai syariat. Yang ketiga, melakukan taubat nasuha dan memperbanyak amal kebaikan. Semoga Allah memberi ampunan kepada yang bersalah dan kesabaran kepada yang ditinggalkan. Sidang mahkamah syariah dinyatakan selesai. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa kemarahan dan hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia pada dosa besar. Wallahu yahdi man yasha' ila siratal mustaqim. Sidang ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.